Ya, singkat cerita, Maple nunjukin nih kekuatan barunya kepada Chrome, Shelly, sama Kazumin tuh juga nggak kaget nih kala ini ya kan. Dan Mei dan Jui pun nungguin banget. Dan saat Maple mengaktifkan tangan kirinya dan membuat tembakan itu udah membuat mereka kagum. Bahkan itu juga nambahin. Yang penting kita udah temenan aja, ini udah aman kok. Setuju banget gua sama perkataan Mbak Is ini ya. Yang penting jadi temen di pihak kita ya kan, bahaya soalnya kali di pihak yang lain ya kan. Lanjut. Ya, ini juga jadi kartu andalan Maple ya kan. Bertambah satu lagi. Dan di sisi Ordo Pedang Suci yang sedang farming, Drak nih tanya, di mana nih ayang gua? Ayang gua sat main klaim-klaim aja kau itu. Mulai lagi dah ya kan. Katanya Baifmu cuma Sally gitu kan. Kalau bisa dua, kenapa harus satu bang? Mikir kids. Udah salah lagi, salah makin salah gitu kan. Lanjut dah. Pengen jawab. Dia pun sedang menyuruh Frederica tuh buat memata-matai pohon maple. Dan di sini pohon maple nih sedang liburan bentar di pantai. Lalu ada juga yang farming kok ya. Dan nyiapin sihir lalu nguli juga ada. Dan kembali ke Maple, Sally, Yui dan juga Mei yang sedang nyantui. Ya di sini Sally pun menyadari nih kalau ada yang memata-matai mereka dari tadi dan nyuruh dia untuk keluar. Dan benar aja, itu adalah Frederica. Maple nih nyambut baik. Tapi beda nih dengan Sally yang isinya tuh selalu waspada kepada seseorang yang baru. Dan tanpa basa-basi, Sally pun menantang Frederica buat buy one. Ya, jika Sally menang, Frederica tuh harus memberikan info tentang guild lain. Dan jika Sally yang kalah, maka sebaliknya bro ya. Dan saat mulai duel, Sally ini terus menghindar karena Frederica ini tipe penyihir yang kerjanya tuh spam skill aja bro ya. Tapi karena hal itu Sally pun terpaksa nih membuang skill yang berharganya sebanyak 2 kali, yaitu skill pengalihan sama Riam bro. Ya pengalihan itu kayak skill yang disebut bisa ngendalin arah serangan. Dan Riam itu adalah kemampuan untuk menangkis semua serangan yang datang. Tapi tiba-tiba Frederica nih menyerah ya kan, karena udah dapat info yang lumayan penting. Karena kalau kalah ya kan Frederica tuh ngasih info tentang Kaisar Api. Infonya itu adalah tentang anggota mereka, yaitu Markus si jebakan, Misteri si pendeta, dan Sin pedang belah. Ya, itu adalah anggota penting di Kaisar Api. Ya, menurut Frederica dia tuh udah untung banget. Akan tetapi bagi Sally yang lebih pintar ya kan, dia tuh menggunakan skill bohongan, bro. Ya, benar. Skill Riam dan penghalang isu itu tidak ada. Itu hanya refleks dari seorang Sally saja. Di sini mereka tuh juga dikasih tahu tentang event keempat, tentang pertarungan antar guild yang dimana Dragon nih jelasin tentang peraturannya. Jadi kita jelasin ya yang Mimin paham aja ya. Yang dimana mereka tuh harus saling merebut op ya kan. Jika berhasil mempertahankan op selama 6 jam mereka tuh akan mendapatkan 1 poin. Tapi jika guild kecil akan mendapatkan 2 poin. Lalu saat op mereka yang diambil tapi diambil lagi sama pemiliknya itu juga akan mendapat poin dan juga pengurangan. Di sini Sally pun nyusun rencana mentahannya dulu di mana pertahanan akan dihandle sama Maple, Yui dan juga Mei dan juga Kanade. Lalu di penyerang ada Chrome, Sally dan Kazumin dan Is hanya makan membantu di markas buat jaga-jaga. Lalu masih ada beberapa hari buat persiapan. Di sini mereka semua tuh farming dan ningkatin level, skill dan banyak lagi hingga sampai waktunya datang. 1, 2, 3, disabrek anjir. Ya, event keempat udah dimulai, di mana pohon maple pun mendapatkan markas di dalam gua yang lumayan bagus ya kan buat dijadikan markas. Mereka pun langsung nih menjalankan rencana di mana Chrome, Kazumi dan Kak Sally yang akan menyerang. Dan setelah mendapatkan hour pertama, Sally ini nyuruh Chrome dan Kazumin buat kembali ke markas buat kembaliin orb, oke? Di sini Sally pun pergi nih buat membuat peta dan menandai sebuah peta tentang semua markas yang ada di event ini. Tapi dia bertemu dengan Dread. Ya, setelah ngucapin salam, mereka pun langsung duel kecepatan dan bertarung. Dewan. Lalu Drake pun menggunakan kecepatan dewanya, tapi saya itu bisa menebak gerakan Drake. Tapi setelah itu Dread pun pergi kan, karena itu dianggap sebagai salam pertemanan. Dan lagian saya itu udah pamer skill ya kan, yaitu adalah Riam. Di sisi Kaisar Api, Markus yang menjadi pesimis gitu bro ya. Kenapa? Dengan jebakannya. Tapi Michelle itu ngasih wejangan. Udah jangan bingung-bingung, oke? Itu manjur kok jebakan lo. Udah lanjut. Hingga Sally pun menyambar nih op dari Kaisar Api. Dan pada akhirnya Mi mengejar Sally dengan skill ilusi yang dimiliki Sally, dia pun berhasil kabur dengan baik. Hingga Mi meminta maaf dan tidak ada karismanya sama sekali di sini. Lanjut. みんなごめんなさい。だなんて向いてないのに。もうやっつけるんだ
di markas pohon maple yang sedang diserang. Mereka tuh mulai beraksi. Tapi ya ini pohon maple gitu bro ya. Jadi dengan mudah ngalahin si abang-abang berotot ini. Dan karena mereka tuh memiliki dewi pelindung, yaitu adalah maple. Ya begitulah ya bro ya. Namanya juga hidup. Kalau 2 kali hidup-hidup. Maple kayo. Di sini kita juga diperlihatkan nih wajah dari Pen sendiri, yang mana dia tuh baru aja nih mengambil orb dari guild lain dan disamperin tuh sama Drak yang cuman mau lihat-lihat aja. 手を貸す暇もなかったじゃねえか。戦いがいのありそうなギルドは楓の木か。 Kembali ke markas pohon maple, di sini Sally itu udah istirahat dan langsung mau join war lagi di luar buat mencari orb. Ya, Sally itu ingin ngumpulin orb sebanyak yang dia bisa agar posisi pohon maple tuh tidak kalah sama guild besar lainnya. Ya, karena dia itu juga mau membantu Sally. Ya, Sally di sini yang sangat hebat tuh berkelahi dan mengambil orb dengan baik. Bahkan karena dia juga mencari orb yang ada di dekat-dekat saja. Lalu di sini Chrome, Kazumin, Idan Is tuh menjaga di luar, siapa tahu ada penyusup yang tidak diundang. Hingga di sini pagi tuh udah datang bro ya. Dan saat Sally itu juga udah kehilangan banyak tenaga. Hingga dia pun terkepung oleh pasukan Ordo Pedang Suci. Ya, di sisi Chrome Is itu juga memberantas musuh ya kan. Tapi di sini Chrome nih hampir juga mati. Tapi untungnya dengan ada skill pasifnya itu membantu ya kan. Sekali dimana dia mati ada kesempatan 50% dia akan hidup lagi bro. Ya Is bilang kalau kayaknya tuh Chrome tuh udah menjadi dewa kematian ya kan. Dan berhenti menjadi manusia lah. Dan di sisi Kasumin tuh juga berhadapan nih dengan sin si pedang belah dari Kaisar Api. Setelah salam sebentar langsung aja dah tuh mereka pun bertarung. Tapi Sally pun di sini ngirim pesan nih ke guild. Ya karena Sally itu sedang mengalahkan pasukan Ordo Pedang Suci dengan cepat. Bahkan skill pengalian sama Riamnya itu berhasil menipu Frederica. Maple yang tahu Sally itu sedang butuh bantuan langsung aja dah tuh OTW dengan skill terbangnya. 相手の攻撃の軌道スキルじゃないDi sini Maple pun langsung mengeluarkan Dewa Mesin dan membuat serangan hingga membuat semuanya pasukan Ordo Pedang tuh kewalahan. Untungnya Neng satu ini tuh bisa lari dengan selamat gitu bro ya. Kalau nggak bahaya. Kembali ke markas mereka pun kedatangan tamu, yaitu adalah Dread. Dan yang ada di markas tuh cuma Yui dan juga Mei ya kan. Ya mereka berdua pun mengirim pesan dulu dan pada akhirnya mereka pun berjuang nih untuk melawan Dread. Ya mereka yang melihat pesan itu pun langsung buru-buru dah tuh pulang. Yui dan Mei itu juga mencoba untuk bertahan, tapi karena agility-nya kurang itu membuat kekurangan bagi mereka, yang pada akhirnya membuat celah sedikit dan bisa dikalahkan sama Dread dengan cepat. Tapi untungnya Maple sama saya itu bisa datang tepat waktu nih dan menumpas Dread dengan cepat. Ya walaupun Maple tuh terkena serangan dikit dari Dread. ってくるぜ。次は仲間と一緒にな。何度だって返り討ちにします Di sisi Kasumin dia tuh masih lawan Shin nih kan. Dengan teknik aliran nih kan, kemampuan Kasumin tuh bisa mengalahin Shin dengan mudah. Dan kembali ke markas, mereka tuh semua berhasil nih mempertahankan markas. Dan begitu juga mengambil orb yang lumayan banyak. Ya total orb yang mereka kumpulkan itu sebanyak 22 orb. Dan jika ditahan selama 3 jam mereka tuh bisa naik nih ke 10 besar. Ya, pohon Maple di sini menggunakan plan B, di mana mereka pun akan melepaskan Maple buat menyerang, ditemani Mei dan juga Yui. Ya, dengan peta yang udah dibuat Sally gitu bro ya, mereka tuh bisa menaklukkan sesuai urutan. Dan setelah itu Sally pun langsung turun karena kelelahan. Ya, dengan keluarnya Maple, kayaknya semuanya tuh dalam bahaya hingga Maple menuju ke markas Kaisar Api. Kali ini Markus berharap jebakannya tuh bisa bertahan hingga Mi datang. Tapi kayaknya jebakan yang dibuat Markus tuh enggak berguna banget di hadapan Maple gitu kan. Dan juga para penjaganya. Ya Markus dan Michelle itu nyuruh semuanya untuk mundur dan lindungi Orb. Mereka berdua yang akan mengulur waktu lagi buat Mi datang. Ya dengan sekuat tenaga mereka pun mengulur waktu. Tapi namanya juga Maple gitu bro ya. Serangannya tuh 0. Kalau dikali 0 ya tetap aja hasilnya tuh tetap 0. Lalu sampailah sang kaisar datang. Siapa yang nyerang adik-adikan gua saat ya pertarungan antara Mi dan juga Maple tuh tidak bisa dibendung lagi. Dimana walaupun di sini Maple tuh solo karena Yui sama Mei tuh disuruh mundur dulu agar lebih aman bro. Di sini Maple pun juga mau menyerang, tapi selalu dibuat mundur terus hingga Maple enggak bisa buat menyerang.
Hingga di sini Mi pun mau menggunakan jurus andalannya dan menyuruh Misteri sama Markus buat mengulur waktu agar persiapannya tuh bisa tercapai. Ya saat ini Mi pun sedang komat kamit ya kan. Markus cuman bisa berdoa, ayo cepetlah udah takutin gua. Dan saat Maple udah bisa nyerang, tapi di sini sama aja bro. Di sini jurus Mi tuh juga udah siap buat mengurung Maple. Ya kurungan itu membuat defense Maple tuh menurun. Bahkan HP-nya tuh juga ikut turun. Karena kurungan ini bisa membuat HP turun terus menurun. Ngomong apa gue lah. Lanjut. Ya, pada akhirnya Maple pun terpaksa nih menggunakan kartu asnya, yaitu adalah Dewa Mesin. Ya, dengan serangan Dewa Mesin, Maple pun berhasil nih memojokkan mereka bertiga. Bahkan di sini Markus dan Misteri itu nyuruh mereka buat mundur dulu. Lagian udah lihat jurus Maple juga, itu jadi untung buat Kaisar Api. Ya, tapi Maple tuh mana bisa bro, membiarkan mangsanya babak begitu aja. Dengan tembakan laser pemusnah, dia pun langsung hangus ketika. Akan tetapi Mi itu diselamatkan nih sama sebuah pelindung bro. Ya Mi yang merasa kalah pun langsung memiliki rencana, di mana dia pun akan meledakkan dirinya agar Maple tuh ikut mati juga. Tapi di sini Maple itu bukan sembarang Maple ya bro ya. Ya karena saat Mi itu udah meledakkan dirinya, alhasil Maple tuh masih sehat walafiat ya kan. Ya mau gimana lagi ya bro ya. Dan di sini Maple pun mau ngambil orbnya, tapi orbnya tuh malah udah hilang ya kan. Ya Me sama Yu pun nyaranin ya, udah ambil orb yang di sekitarnya ya guys, kita berantas gitu kan. 二人に託されたこの命でかい改心はまだ見せちゃダメだって Ya di sini Miyu tuh udah bangkit kembali. Ketuh kesel ya bro ya, apalagi udah diserang kayak gitu ya kan. Aduh nggak mati juga si Maple ya kan. Apalagi Markus tuh nambahin. Bahkan serangan Mei terakhir tuh nggak mempan gitu bro ya. Alhasil membuat Mi tuh kesal dan ngambek dah tuh. だったのに大丈夫だなんてでもオーブは確保してあるから Kukira berkarisma, ternyata kayak bocah. Tapi gak apa, lucu kok. Mi masuk daftar itu gua ya, anjay. Nambah lagi kayaknya. Lanjut. Dan saat malam tiba, mereka pun mulai kumpul ya kan. Di sini Sally pun jelasin kalau pohon Maple itu baru aja nyentuh ke peringkat 10. Jadi mereka tuh harus berusaha lagi dan lagi buat menyerang guild lain buat ngumpulin orb. Yang dimana malam ini mereka pun mulai penyerangan brutal banget. Mei, Yui dan juga Sally Chrome Kasumin dengan Maple. Dan sedangkan Kadade dan Istu akan menjaga markas. Kelompok Sally pun ngelakuin nih dengan cara normal. Tapi kalau ini enggak normal bro. Mati ini, woi mati. Aman aja. Dunia game ini mah nanti mati hidup lagi gitu. Ya, perburuan malam tuh juga udah selesai. Dan selamat datang semuanya di alam barzah game ini. Ya, ini pemain tuh yang tempat ini tuh buat pemain yang udah mati secara 5 kali langsung dan tuh dikirim ke alam barzah. Kembali ke dalam game ya kan. Ya, di sini mereka tuh gak bisa banyak dapat orb ya kan. Karena sebagiannya tuh udah hancur ya kan. Ya, di sini Sally tuh mengkhawatirkan Ordo Pedang Suci yang akan menyerang. Tapi Sally pikir mereka tuh butuh waktu buat datang dengan banyak orang. Akan tetapi Ordo Pedang ternyata datang dengan 4 orang saja bro. Ya, pertarungan mereka pun tidak bisa dihindari bro. Pain akan melawan Maple, Dread akan melawan Sally dan juga Kazumin. Pain nih nyerang secara brutal ke Maple, dan Chrome cuman bisa melindungi apa yang dia bisa. Begitu juga Is dan juga Kanade yang berusaha mempertahankan orb milik mereka. Ya, kekuatan pohon Maple itu nggak bisa diremehkan bro. Tapi kalau diserang secara brutal juga dapat masalah kayak gini. その首もらう神速 Di sini Maple tuh udah berusaha nih bertahan dengan apa yang dia miliki. Lalu saat yang lain mau bantu Maple malah dihentikan nih kan. Apalagi sampai dibunuh nih sama Pain. Ya, mas-mas satu ini sangat brutal bro. Bahkan nyerang Maple dengan sangat-sangat brutal. Begitu juga dengan Drak ya kan, yang nyerang Chrome. Bahkan di sini Sally itu udah ditahan sama pelindung Frederica dan tidak bisa membantu Maple. Ya, di sini Dread tuh langsung menyerang Karade, tapi ia berhasil menghindar. Tapi langsung dah tuh dibunuh sama Pain. Di sini Pain juga akan menghabisi Maple dengan jurus pedang suci kehancuran. Tapi Maple pun membuang perisainya dan menunjukkan lengan kanannya yang udah aktif dengan Dewa Mesin dan mengonter serangan dari Pain. Maka nih, lesson pemusnah. Tapi serangan itu tuh masih belum cukup nih buat ngalahin Pain. Karena Pain juga memiliki skill bertahan hidup. Dan saat Pain mau nyerang lagi, Maple tuh udah menggunakan kekejamannya dan
berubah menjadi bos monster dengan nyerang Pen secara langsung dan langsung. Langsung dah tuh, tak makan kamu, tak makan. Di sini Pen pun ngaku kalah ya kan. Begitu juga dengan Dread dan juga Drak yang dihabisi dengan mudah. Apalagi Frederica masih tinggal diinjek aja udah menang ini mah. Anjay. Lanjut. Ya, pertempuran ini pun dimenangkan nih sama pohon Maple. Ya, walaupun harus menggunakan kekejaman ya kan. Mereka senang bisa ngalahin PL yang terkuat di game ini. Mbak, kita menang, Mbak. Woi, monster, woi, monster. Jangan gitulah, teman sendiri itulah. Ya di sini Maple nih enggak mau berubah ke wujud manusianya. Karena skill ini tuh bisa dipakai cuman sekali dalam sehari, Bro. Jadi jangan dilepas dulu, jangan. Ya, di sini Sally pun merencanain nih buat masuk ke rencana selanjutnya, yang dimana ya mereka tuh harus mengurangi guild lain buat mencari orb. Waktunya kita perang dimulai, guys. Ya, ada tiba-tiba nih kan, ada Amri NPC nih kan, yang lagi ngobrol santai kan. Tiba-tiba main diinjek aja gitu kan. Kasihan gak sih? Woi, siapa yang ngeluarin bone monster ini, woi. Bahaya, Rek. Ya, rencana pohon Maple tuh terus membantai guild-guild yang ada dan menghentikan guild lain buat mendapatkan poin. Bahkan di alam barzah mereka tuh bilang, ini mah Maple mah bukan malaikat pelindung lagi saat udah ranah monster bos ini mah. Ya, di sisi Ordo Pedang Frederica nih enggak terima kalau mereka tuh kalah begitu aja. Ya, berbeda dengan mas-mas Pen satu ini ya kan. Dia pun menerima dengan legowo ya kan, walaupun masih sakit gitu kan ya. Tapi lain kali dia pasti membalas kok ya. Lalu ada yang ngasih info nih tentang pohon Maple. Ya, di sini Pen pun tersenyum dan sedangkan pohon Maple yang sedang santuy jalan-jalan melihat kaisar api yang sedang kesusahan melawan guild lain. Jadi datanglah Maple dengan nembakin laser perpustahnya lalu cabut. Oh, makasih Bang. Mi pun langsung nyuruh mereka semua buat bersiap bertarung lagi. Dan kembali ke pohon Maple nih yang terus membantai guild lainnya. Bahkan rencana pohon Maple ini juga digunakan nih sama Ordo Pedang. Dan mari kita masuk ke rencana selanjutnya, yang dimana Oboro tuh nggunain kaki bungsin kepada Maple. Dan begitu juga Kaede nih yang nggunain Phantom Blob, yang membuat Maple menjadi 7 sekarang. Maple kuasa 7. Bahkan membuat kepala player tuh pusing melihat kekacauan yang dibuat Maple sendiri. Ini adalah gambaran kalau dunia diserang monster ya. Bahkan para developer tuh juga bingung. Padahal masih ada 3 hari lagi gitu, tapi udah selesai. Ya karena guild yang tersisa tuh udah masuk 10 besar ya kan. Jadi buat apa bertarung ya. Jadi anggap aja udah selesai ya. Lanjut. Bahkan mereka pun juga harus membuat video sorotan yang sebagian besarnya itu hanya cuman Maple doang. Ya ada juga nih yang nyaranin buat nerf Maple. Tapi ada juga yang menyanggah ya kan. Jangan di nerf ya kan. Lagian Maple tuh udah kayak icon dalam game ini. Banyak player yang ngumpulin skill buat mengalahin nih orang. Lagian Maple itu sebenarnya tuh anak yang imut ya kan, jika tidak dipikirkan nerf ya kan. Ya pada akhirnya para developer pun nebak ya kan, apa ya sih yang dilakukan Maple kali ini gitu kan. Ya ada yang nebak lagi makan senjata, terus dimakan kura-kura, masuk mulut kura-kura. Ya dan ternyata Maple pun sedang main nih sama Mei dan Dwi dengan menggunakan bulu dan dewa mesin. Ya pohon Maple pun mendapatkan peringkat 3 dalam event keempat. Di sini Sally juga ngingetin buat belajar ya kan, jangan sampai kehilangan guild master mereka. Singkatnya, perayaan event keempat pun juga diadakan. Ya, pohon Maple bahkan Kaisar Api dan Ordo Pedang juga diundang nih buat pesta perayaan. Ya, di sini juga dilihatin nih sama Dragon ya kan, klip yang banyak tentang pertarungan Maple. Karena juga bertanya nih tentang berapa sih vitality Maple. Ya dijawab deh, sekitar 5 digit aja kok. Ya mereka pun langsung nyerah ya kan. Sedangkan Pen bilang, lain kali aku akan mengalahkan mereka. Tapi disanggah nih sama Sally dengan bilang, jangan salah bang, nih orang meleng dikit jadi monster nih ya. Bahaya bro ya. Tapi setelah Sally bilang gitu, bisa-bisanya si Maple bilang ya kan, kalau dia tuh hanya bermain biasa. Ya kena jawab kayak gini dong. Dan begitulah bro, kisah Maple pemain baru yang masuk dunia game cuman buat satu tujuan sederhana, nggak mau sakit. Tapi ambisi besar itu tanpa niat pun menjadi pro. Tapi justru itulah yang membuatnya jadi legenda. Ya Maple tuh bukan memang mereka licik atau ambisinya berlebihan bro, tapi karena dia tuh menikmati permainan dengan caranya sendiri. Ya di dunia yang penuh meta dan kompetisi,
dia tuh buktiin kalau bersenang-senang itu juga bisa jadi kekuatan, bro. Kadang cara paling kuat untuk maju adalah tetap pada diri sendiri. Ya, dari Bu Furi kita juga belajar kalau hidup tuh nggak selalu tentang siapa yang paling cepat ataupun hebat. Jadi selama lo nikmatin prosesnya aja, ya nyiptain jalan sendiri udah oke lah itu ya. Bang, jadi kalau gua main game santai doang gue juga bisa OP kayak Maple gitu. Bisa-bisa aja sih, asal musuhnya NPC level tutorial aja sih. Kalau pro player gak bisa. Lah, Kenapa? Lah kenapa kalau gitu? karena refleks lo tuh delay 3 hari saat apalagi internet kita, oke? Gue cuma mau main game buat bahagia, Bang. Nah itu dia, Maple tuh bahagia makanya kuat, lo stres makanya kalah gitu kan. Makanya jangan main Mobile Legend aja. Ya akhir kata, Bu Furi tuh ngingetin juga bahwa kita tuh nggak selalu kompetitif, kadang cukup nikmatin aja gitu bro ya. Dan biarin dunia yang kaget sama hasilnya. Dan sampai jumpa di anime selanjutnya. Jangan lupa buat di subscribe, oke ya. Dan gua pamit undur dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa di subscribe. Oke, Rek? Ya biar bisa kita naik koin ya guys ya. Dan gua kagum pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wailah cici. Mantap.